Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para shaimin as-shaimat al-qadimat jamaah Masjid Al-Muharram yang senantiasa mudah-mudahan Allah limpahkan cucuran rahmat ampunan serta dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, tidak terasa memang bulan Ramadan ini semakin kita rasakan kehidupan di dalam bulan Ramadan. Pasti tiap tahun akan mengalami namanya percepatan Ramadan itu begitu cepat, dan sesuatu yang ada yang tadinya tidak ada kemudian ada dan pasti akan berakhir dengan ketiadaan. Inilah karakter yang dinamakan al-makhluk, ciptaan yang abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Waktu Ramadan adalah juga bagian dari yang apa Allah ciptakan. Allah ciptakan waktu, tetapi Allah tidak terbatas dengan waktu tempat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang memang khusus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di mana bulan Ramadan ini kesempatan yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad yang dianugerahkan umur gak sepanjang umat-umat yang lain. Artinya modal kecil untung banyak, modal dikit untung banyak. Gak bakal rata-rata kita sampai 100, sangat dikit yang sampai mencapai 80, 70 saja sudah bagus. Tetapi Ramadan terus berulang, alhamdulillah. Dan kini kita mendapatkan bulan Ramadan yang kesekian kalinya. Maka kalau ada ungkapan bagi orang yang kasmaran, jangan pernah perpisahan ditangisi, tetapi pertemuanlah yang disesali. Tetapi bagi kita, jangan pernah kita tangis di Ramadan, dan juga jangan pernah kita sesali pertemuan dengan Ramadan. Pertemuan dengan Ramadan anugerah. Tetapi ketika kita keluar dari Ramadan, maksudnya jangan ditangisi manakala kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala membawa spirit Ramadan, sehingga kita tetap terus dalam istiqamah menjaga ketaatan sebagaimana kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Itu yang harus kita syukuri. Maka tolok ukurnya, parameternya nanti qabulul amal al-amalu ba'daha. Kata para ulama, kita kalau mau mengukur seberapa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita lihat konsistensi kita, ketaatan kita pasca Ramadan. Ya memang di luar Ramadan tidak ada namanya salat tarawih, tetapi qiyamul lail sudah barang tentu pasti ada. Di luar bulan Ramadan namanya qiyamul lail, membaca Quran ada, puasa pun ada, meskipun adalah puasa-puasa sunnah. Sholat jamaah ada, bukan hanya di bulan Ramadan. Dan lain-lain ibadah yang masih bisa kita tunaikan
untuk menjaga konsistensi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syarhafi suatu ketika pernah ditanya, "Su'ila ila imam anna qauman ya'buduna Ramadan la ya'buduna Allah illa fi Ramadan." Pernah dikabarkan kepada Imam Syarhafi, kemudian ditanya, ada seorang kaum kelompok masyarakat yang hanya beribadah itu kalau hanya di bulan Ramadan. Kalau kita katakan, ya bagus dong. Tetapi menurut pandangan orang-orang yang saleh tentunya, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah yang hanya mengenal Allah ketika bulan Ramadan. Artinya begitu bulan Ramadan kembali lagi ke setelan pabriknya, penuh dengan syahwat. Tetapi kita ketika menghadapi orang yang begitu taat di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita pun bisa mendoakan seperti orang-orang saleh. Kebanyakan berharap terus sampai bulan Ramadan ketemu lagi, terus dalam mudawamah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa kiat-kiat supaya kita tetap mempertahankan keistiqomahan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ulama bilang al-isti'anatu billah. Kita tidak bisa sebenarnya, kalau kita sadari kekuatan kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan kalau bukanlah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak orang di luar sana yang kekuatannya luar biasa, kesehatannya luar biasa, tetapi setitik pun taufik dari Allah, hidayah dari Allah tidak Allah anugerahkan. Maka betapa beruntungnya kalau kita dikasih walaupun setitik hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih berharga dibanding harta dunia dan seisinya. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, siapa kita? Betapa banyak ketika kita bangun tidur saja, banyak orang yang tadinya sehat sebelum tidur, kemudian bangun tidur dirampas kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu doa dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengucapkan dalam doanya, wala taqilni ila nafsi tarfata ainin abad. Rawahu Abu Dawud. Dan riwayat Imam Abu Dawud ini, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, ibadah-ibadah yang kita laksanakan terkhusus di bulan Ramadan itu tidak lain adalah taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sendiri mengatakan, berdoa kepada Allah sekelas Rasul aja minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqilni ya Rabb, jangan engkau sandarkan kekuatan itu pada diriku, tarfata ainin, meskipun sekejapan mata. Jangan pernah kita merasa saya dong paling kuat, saya dong paling wahyu, saya bisa nih hataman Quran, saya bisa nih tarawih, bahkan saya bisa qiyamul lail tanpa absen. Kalau menunjukkan kepada saya bukan kepada nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah semuanya atas nikmat dari Allah, taufik dari Allah saya bisa. Maka insya Allah nanti kita pun keluar dari bulan Ramadan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, kata ulama, al-mujahadah. Tetap manusia itu diberikan pilihan untuk mengambil jalan yang baik, untuk mengambil jalan yang buruk. Maka di tengah-tengah itu akal pikiran bermain.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut bilang berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sungguh kami akan memberikan jalan-jalan kami bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka tatkala taufik kemudian kesemangatan kita bersatu padu, luar biasa. Insyaallah istiqomahan, ketaatan yang pernah kita bina di bulan Ramadan nanti akan berlanjut di luar bulan Ramadan. Yang ketiga adalah rafaqatu ahli shalah. Berkawan atau kumpul dengan orang-orang saleh. Kita bikin komunitas orang-orang yang baik. Jangan sendirian. Kalau kita belum mampu untuk melaksanakan ketaatan, gabung dengan kelompok-kelompok yang membawa kita, menjadikan lingkungan kita lingkungan yang memotivasi kita untuk beribadah. Ada sebuah ungkapan menarik, wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kalau misalnya rombongan kambing itu dia rame-rame, maka serigala tidak akan menyerang, tetapi akan menyerang kepada kambing yang jalan sendirian. Maka ketika kita tanpa berkumpul dengan orang saleh, lebih gampang lagi kita dibelokkan oleh setan. Sebab setan visinya terus sampai kiamat. Kata setan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi sumpah akan keizzah kau, kemuliaan kau, kata setan, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh manusia nanti menjadi temanku nanti di neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan perlindungan, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih. Masa kita nggak mau terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan ditolak oleh Allah, terbebas dari rayuan-rayuan bujukan-bujukan syaitan. Apalagi kalau memahami pengertian diikatnya, dibelenggunya, dirantainya secara hakikat setan, sudah barang tentu setan akan kembali lagi beraksi setelah bulan Ramadan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada sebuah kisah menarik yang diceritakan bahwasanya di dalam kisah berkumpulnya orang saleh itu, seorang ulama namanya Ja'far bin Muhammad, beliau mengatakan, kuntu idza asabatni fatratun jitu fanadartu fi wajhi Muhammad bin Wasif. Aku nih kalau sedang lemah, tidak berdaya, lesu, ibadah males-malesan. Ibadahnya males-malesan, tetap ibadah tapi males-malesan. Bukan ditinggalkan ibadahnya. Aku lihat, aku pandang wajah seorang ulama juga, Muhammad bin Wasif. Maka tatkala melihat orang-orang soleh, melihat contoh-contoh teladan yang baik, akan memberikan kesemangatan kepada kita. Maka kata beliau, fa'amalu biha usbu'a. Sebab setelah aku merasakan, melihat keteduhan wajah seorang soleh, Muhammad bin Wasif, ada energi positif, sehingga aku semangat lagi untuk melakukan ketaatan selama seminggu. Dia mengatakan demikian. Maka beruntung bagi kita di lingkungan ini, di Masjid Al-Muharram ini, kegiatan tidak terputus. Hanya semarak di bulan Ramadan sudah kita saksikan sendiri, kegiatan terus berlangsung sepanjang tahun. Dan di luar bulan Ramadan akan ada lagi terus, karena Allah menghendaki kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Kalau visinya setan sampai hari kiamat, kita hanya untuk fokus sampai ajal kita, berjumpa kita dengan ajal kita, maka masih lebih panjang setan
memiliki visinya untuk memberikan kita atau menyesatkan kita. Mudah-mudahan di sisa-sisa terakhir dari bulan Ramadan ini, kalau yang awal-awalnya masih belum menyadari akan pentingnya bulan Ramadan, tidak diisinya dengan ketaatan, ingatlah perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan al-ibratu bi kamalin nihayah. Penilaian Allah itu adalah pada kesempurnaan akhir suatu pekerjaan, la binaqsil bidayah, bukan pada kekurangan di awal-awalnya. Maka mudah-mudahan kita yang masih banyak kurangnya di awal-awal, tidak kita lepaskan Ramadan begitu saja tanpa kita terus memperbaiki diri kita, apa yang kurang dari awal, sehingga nanti terus akan kita bawa di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang berbicara atau yang mengatakan, mengikrarkan Rabbuna Allah, Allah lah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka pun istiqamah, maka kata Allah fala khaufun, maka tidak sedikit pun rasa takutan pada mereka, wala hum yahzanun, juga mereka pun tidak akan merasakan kesedihan. Mudah-mudahan ini semua kita bisa mendapati, tentunya dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jami Al Muharram. Masjid Jami Al Muharram.